Pertanyaanku iki siji, Mbak. Kena opo ATM-mu mbok selangno? Karena itu anak temen, tapi bukan temen yang deket, itu bukan, cuma temen lokal lah gitu. Ketemu biasa. Dia biasa lah makan-makan gitu kalau minggu itu. Setelah itu dia ngomong kalau itu ATM bisa dijual gitu. Nah, berhubung saya juga butuh uang, akhirnya saya tergiur juga. Nah, terus saya ngomong, ini ATM buat apa? Dia bilang buat ini, udahlah nggak apa-apa lah, ini aman di saya. Aku juga sudah sudah ada orang banyak ke aku yang saya jual dan begitu. Semuanya aman semua, nggak ada masalah di aku dan begitu, Mas. Gitu loh. Jadinya aku oke, tenang. Setelah itu berapa bulan kemudian barulah ini mencuat, Mas. Jam 7 pagi itu polisi datang ke rumah aku, nangkep diriku. Katanya aku ada penipuan uang gitu. Sebentar. Dijual. Berarti sampean diwehi duit. Kalau uang ya ada. Dikasih berapa? 2.500. Tapi nggak ada hitam di atas putih, Mas. Nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi itu ya? Nggak ada orang tahu, ngasih uang itu nggak tahu. Siapa nggak tahu, cuma kita juga ada yang tahu gitu loh, Mas. Itu orang juga overstay. Nah sekarang ini aku ini bagaimana caranya itu orang ketangkep biar biar nggak yang lain nggak jadi korban gitu loh, Mas. Kan kasihan. Iku kejadiannya berapa lama? Kalau nggak salah bulan 9 2002. Bulan 9 2002. Iya. Setelah terima ATM dari saya, dia pun menghilang, nggak ada kontak sama sekali sama saya. Terus saya pun juga nggak ada kontak lah. Aku pikir oke lah, aman-aman aja gitu loh, Mas. Ternyata mencuat lah ini kasus gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi habis dari kantor polisi ini, semen sekarang piye perasaannya? Wes tenang. Ya ketemu masnya kan juga ya alhamdulillah bisa lega juga lah, bisa lega. Gara-gara tadi malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan lah. Padahal sampean sudah 12 tahun ya? Iya. Di majikan ini? Iya. Gak tahu kena masalah? Nggak pernah sama sekali masalah. Gara-gara duit 2.500 ya? Hancurlah hidupku. Enggak lah. Jadi ke kantor polisi sana sini riwa-riwi ya. Iki sampean riwa-riwi iki sejak kapan? Tanggal 17 bulan 4. Tanggal 7. Oh, Januari, Februari, mulai dari April kemarin riwa-riwi. Mau lebaran April, itu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Hampir 4 bulanan. Ya, hampir 4 bulan. Riwa-riwi ya. Aku wingi sing 1 tahun 7 bulan, riwa-riwi tiap 2 bulan sekali. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Mas Jo, alhamdulillahnya aku ketemu sampean juga. Sampean bisa mengarahkan aku bisa tenang lah hatiku gitu, bisa tenang. Yo aja sampean gak tenang tak kepruki. Ndase percuma ketemu karo aku nek sampean cek kuwi. Ya jadi kayak gitu ya, jadi kasusnya. Nah, nanti sekali lagi tetap sampean bicara setaunya sampean. Nek gak tahu jawab gak tahu. Gak ngerti ya jawab gak ngerti. Iya, Mas. Dan seperti itu. Dan ATM itu lepas dari tangan gitu. Sudah saya delete itu, sudah saya stop. Sudah saya cut itu ATM-nya sudah saya blokir. Iya, saya blokir. Kapan blokirnya? Setelah sedang ini langsung saya blokir, sama polisinya kan suruh blokir. Oh iya. Terus terblokir ya? Iya, sama Pak polisi. Nanti kalau kamu keluar dari sini, cepet itu diblokir ATM-mu. Iya sir, saya bilang begitu. Saya blokir sudah. Sekarang aman ya? Aman. Gitu loh ceritanya, Mas. Jadi kalau mbak-mbaknya itu kalau berteman harus hati-hati. Ya Allah, mengerikan di dalam tahanan itu. Sangat mengerikan, Mas. Oh, ora lah, wong sampean mau didelok kantor polisi 24 jam. Kademen enggak? Banget. Saat jadi sesuk nenek sing kena interogasi kon nggo jaket ya. Karo kemul sisan. Harus, Mas. Bantal pisan, Go jaket, go kemul. Jadi nek ditahan sampai sedina suwengi gak kademen. Gak masuk angin. Jangan mengerikan, Mas. Sampai digeledahi kabeh enggak sembarang kali. Ini kata motor pun lepas.
tak boleh itu apa namanya tali sepatu itu dilepas tali sepatu. Nggak boleh masuk itu, nggak boleh bawa apa-apa, cuma orang-orang doang. Gak naik baju berarti, telanjang. Ya enggak lah, pakai baju lah ya mas. Oh pakai baju. Ya katanya dia bilang nanti kalau kamu pakai kacamata, kamu bunuh diri nanti, sini kacamatamu bilang begitu. Bunuh diri? Iya ini kan bisa bunuh diri katanya. Oh bisa dibuat untuk bunuh diri? Iya, dan begitu. Tali sepatu pun juga harus dilepas, nggak boleh. Kayak nyekik. Buat bunuh diri katanya. Kejem-kejem mas orangnya di dalam, ya Allah, Gusti, kejem banget ah. Kata orang ini mau apa namanya mau ke toilet nunggu tuh ada setengah jam mas. Terus? Nggak ada yang orang yang orang yang ngurus. Ada yang orang ngurus. Parah pokoknya di dalam itu. Makanya mbak banyak itu kalau butuh uang setidaknya mikir 12 kali lah. Kalau bisa pinjam sama bos itu nggak masalah lah. Jangan sampai sama kayak gini lah, berbahaya. Menghalalkan segala cara ya, jual ATM. Cuma 2.500, imbasnya sangatlah mengerikan. Seumur hidupku loh mas, aku nggak pernah kayak gini, ya Allah, astagfirullahaladzim mas. Tapi oke lah buat pelajaran selanjutnya lah. Loh, sama niku loh, tidak 100% salah. Cuma tadi aku legaku gini mas, sampai bilang aku ketemu cuma saksi. Nah itu yang aku lega, di hatiku lega. Saksi kan nggak begitu parah. Iya. Dia tertuduh gitu toh mas. Iya, bukan terdakwa. Sampean nggak ngelakoni. Nah itu yang aku sekarang aku cuman lega. Sampean apa setidaknya menjadi kunci keterangan. Nah nanti mas kalau aku mau ini baru bagaimana mas? Karena aku tadi udah bilang sampean mau renew proses aja renew, apapun renew. Nanti kalau imigrasi banyak pertanyaan, sampean cukup ngomong karo majikan. Kowe cek butuh ambek aku kan? Nek cek butuh ambek aku ya wis perjuangkan. Kan ngono. Oh wis nek dhek gak butuh ambek sampean lagi, wis gak iso, ya wis lho. Pulang. Ke Hongkong. Nggak bisa kerja lagi mas ya? Yo gak ngerti, nanti coba. Ayo tak tes. Kira endingnya bagaimana? Ya nanti tak tes. Wong sing dodolan nang Victoria pakai iso mlebu nang Hongkong. Ya Allah. Wis kecekel polisi lho. Itu sudah. Yo koyo sampean barang ditahan juga. Tapi dijamin karo majikane terus metu. Terus dia mulai Indonesia 9 tahun berikutnya proses karo aku. Mlebu wis nang jero. Ya Allah. Itu rezeki nih mas yo. Kalau rezeki nggak akan kemana mas? Bukan rezeki. Jadi apa namanya kesalahannya itu nggak separah, nggak sefatal apa yang kita pikirkan. Tapi kembali lagi, agent ini kan disurati. Agent ini disurati karena ada laporan case, laporan kasus. Nah terus agent ini jawab, bisa mungkin ya, misalnya mulai ya, boleh kerja nang ini aku sing ngurus. Kok agent ini disurati? Arek kita tahu kasus apa? Oh iya, terus dijelasno. ATM ku dicolong arek, kecopetan, terus ATM ku digawe transaksi nggak laporan ngono kan beres tuh. Bener nggak? Endingnya oke. Iya, lo nggak bener nggak? Lo nggak bener nggak? Iya bener. Sing tak omongno logikanya mlebu nggak nang uteke sampean? Tergantung agene. Agene pinter, butuh duit karo majikane. Lah sampean ya oke, apik rekote 12 tahun. Nggak usah bingung. Nggak ada yang perlu dibingungkan di dunia ini. Ya Kita yang bikin bingung mas ya. Iya. Sampean gak ketemu aku ae bingung. Iya tadi malam mas ya Allah mam. Ya Allah, bosku lagi nih. Nanti tetap mangan. Kamu kenapa gak makan kek? Dan begitu. Aku nangis lah. Terus dia gimana? Terus aku telepon sampean itu. Kamu telepon siapa? Aku telepon Mas Andrew. Itu siapa orang? Di mana tempatnya? Ini di Hongkong juga. Ini apa namanya agent? Aku bilang gitu. Oh, dan gitu aja. Oke, dan gitu. Dia katanya, setelah itu aku nangis kan ini. Kamu nangis lagi, kenapa ini orang? Dan begitu. Saya bilang, aku takut mama. Dan begitu. Gak usah takut. Dan begitu. Aku masih di sini. Aku masih akan membela kamu gini. Ya wis lho. Makanya kan, sampean kudu ngerti. Nek nang Hongkong kan nang omahe nek wong nangis iku sial. Iya. Makanya nek sampean kerasa nangis langsung nang jeding terus raup. Oh, oke, raup nek perlu dicelup-celup no cebuk ndase. Jlup-jlup
Aku masih Mas ya, nggak makan, nggak minum ya Allah. Ojo, jangan nanti makan. Pokoknya tetap makan yang banyak dan gemuk. Kok anu Mas Yo, kok segila itu Mas Yo? Temanku itu loh kok kayak gitu. Gak. Itu jek biasa. Itu jek biasa. Enak sing dipakakno barang didol. Ya Allah. Enak sing dikongkon overstay. Mlebu Saiwon kongkon kerja. Terus duitnya dipangan, dek dikei saiki enek. Gak usah bingung. Parah Mas Yo. Loh, Aku memang parah ya Mas Yo. Aku ini orangnya lugu Mas, nggak pernah kemana-mana. Dulu dulu ya. Sekarang is oke, sekarang udah tua kan. Is oke sekarang cari apa namanya rezeki yang halal, nggak kayak dulu lagi. Lugu. Dulu Mas. Dulu lapo. Dulu wis nggak karu-karuan lah kita orang yang nggak karu-karuan lah. Lapo. Gak karo-karuane lapo. Nebe. Bukan. Dulu ini orang ini udah nggak ada apa namanya nggak bisa dibicarakan lah. Tapi bukan kriminal Mas. Hah? Tapi bukan kriminal, bukan. Cuma kita ini kemanapun ada lah. Terus kelaminnya mini Bukan ini lagi. gak karo-karo. Udah tobat. Jatah tobatku itu Mas. Tobat. Banyak lah itu masalah yang menimpa diriku. Soto babat. Iya, soto babat. Parah Mas. Saya Tapi alhamdulillah Mas yang sampai. Saya itu tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya orang. Iya. Nah, artinya gini loh, kalau suatu ketika kita itu bandel, terus sekarang kita kena masalah, ya sudah, kan jadi eling. Iya. Biyen aku piye, ya wis lah, nek saiki anjene ngene tak tambani ganti kelas, kan ngono to? Iya sih. Lah iya wis lho, ya. Wis, pokoknya nanti makan. Terima kasih. Kopinya saya dibelikan kopi. Sama-sama Mas. Lumayan, Ya Allah, kopi. alhamdulillah. Cuma kopi Mas Yo. Cuma doa. Yang penting itu doa orang-orang yang teraniaya itu makbul. Makanya zaman kan teraniaya, gak doyan mangan. Iya. Doa nih orang yang terzolimi terkabul ya Mas. Ya, makanya. Mandi ya Mas. Sip. Doa nih masih dapat rezeki yang banyak. Amin. Murah rezekinya. Wis pokoknya sampean tetep selalu. pokoknya sampean mangan ya. Pokoknya mangan sing kenyang. Pokoknya gue nek enek opo acara piye sampean telepon aku oleh melok sampean kabari. Tanggal 20 ya. Tapi rencana bulan Agustus aku mulai Indonesia. Pokoknya kabar-kabar aja. Oke. Keep stay tune teman-teman semuanya, hati-hati dan waspada. Ya. Hati-hati terhadap barang milik pribadi kalian. Bahaya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.